Shalom, selamat siang anak-anak. Jumpa kembali dalam pembelajaran matematika wajib. Kita akan belajar hari ini tentang identitas trigonometri. Nah, yang pertama kita harus paham yaitu pengertian dari identitas trigonometri. Identitas itu adalah suatu bentuk persamaan yang selalu bernilai benar. Jadi identitas trigonometri adalah persamaan yang memuat suatu fungsi trigonometri yang selalu bernilai benar untuk setiap nilai variabel di mana kedua fungsi terdefinisi. Identitas trigonometri dapat dibentuk menggunakan konsep perbandingan trigonometri dan teorema Pythagoras. Nah, sebuah identitas trigonometri dapat ditunjukkan kebenarannya dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, mengubah salah satu bentuk ruas. Nah, ini biasanya dipilih bentuk yang agak rumit sehingga diperoleh bentuk yang sama dengan ruas lainnya. Jadi misalnya seperti ini, tan alfa sama dengan sinus alfa per cos alfa. Yang dimaksud ruas di sini adalah tanda yang dibatasi dengan tanda sama dengan. Jadi ini tan alfa kemudian sinus alfa. Ini disebut ruas kiri, kemudian ini disebut ruas kanan. Jadi dibatasi oleh tanda sama dengan. Nah, ini biasanya itu dipilih bentuk yang agak rumit. Jadi ini kalau kita lihat di sini kan yang rumit itu adalah ini ruas kanan ya. Jadi kalau kita buktikan ini, kita uraikan yang sebelah kanan seperti itu untuk nomor 1 ini. Kemudian yang kedua, mengubah masing-masing ruas sehingga diperoleh bentuk yang sama. Kalau misalnya kedua ruas kiri dengan ruas kanan sama-sama rumit, maka kedua ruas diubah sehingga membentuk persamaan baru yang nilainya sama, itu ruas kiri dengan ruas kanan. Seperti itu ya. Nah, untuk mengubah bentuk ruas kiri dengan ruas kanan dapat dilakukan dengan cara berikut. Yang pertama, substitusi rumus dasar identitas trigonometri. Nah, rumus dasar identitas trigonometri ini kita akan peroleh nanti ya, kita akan buktikan. Kemudian yang kedua, manipulasi aljabar, yaitu dengan menyederhanakan bentuk pecahan, mengalihkan dengan bentuk sekawan, pemfaktoran, dan sebagainya. Nah, kemudian kita akan belajar tentang membuktikan rumus dasar dengan menggunakan segitiga siku-siku. Nah, misalnya kita akan buktikan bahwa tan alfa itu sama dengan sinus alfa per cos alfa. Ini kita sudah peroleh di pembelajaran kita yang awal dulu ya. Jadi tan alfa itu sama dengan sinus alfa per cos alfa. Kita akan buktikan dari mana asalnya seperti ini. Nah, perhatikan segitiga ini segitiga ABC. Siku-siku di B. Jadi di sini siku-siku ya. Nah, jadi ini segitiga siku-siku. Kemudian sudut alfa di titik C. Ini adalah X, Y, R. Nah, kita lihat di sini bahwa sinus alfa itu sama dengan, masih ingatkan triknya si demi, berarti depan dibagi dengan miring. Jadi sinus alfa, depannya alfa dibagi dengan miring, sisi miring. Berarti Y per R. Kemudian kita lihat cos alfa sama dengan, masih ingatkan triknya kosami, samping dibagi dengan miring, X per R. Kemudian tan alfa sama dengan desa, depan dibagi dengan samping, Y per X. Nah, kita akan buktikan ini kan tan alfa sama dengan sin alfa. Kita akan buktikan ruas ini, ruas kanannya, karena ini kita lihat yang rumit. Berarti kita akan buktikan sinus alfa per cos alfa itu sama dengan tan alfa. Jadi kita tulis sinus alfa, kita ambil ruas kanan ini. Jadi kita tulis ruas kanan. Sinus alfa per cos
alfa sama dengan, nah sinus alfa di sini adalah Y per R. Y per R per cos alfa adalah X per R. Nah, kalau kita selesaikan ini adalah Y per R dikali dengan ini, kalau kita bawa dalam perkalian berarti dibalikan, berarti R per X. R per X. Nah, ini bisa kita coret R dengan R, jadi tinggal Y per X. Nah, kita lihat di sini bahwa Y per X itu sama dengan tan alfa. Jadi Y per X itu sama dengan tan alfa, seperti itu ya. Jadi kita sudah dapat bahwa ternyata sinus alfa per cos alfa itu sama dengan tan alfa melalui segitiga siku-siku. Jadi terbukti bahwa tan alfa itu sama dengan sinus alfa per cos alfa. Nah, sekarang kita akan membuktikan rumus dasar dengan teorema Pythagoras. Kita kembali perhatikan segitiga tadi, segitiga ABC, siku-sikunya di B, kemudian sudut alfa di titik C. Nah, kita perhatikan di sini. Kita dapatkan tadi, sudah dapatkan sinus alfa itu sama dengan Y per R. Kemudian cos alfa sama dengan X per R. Kemudian, nah, kita bisa jumlahkan ini. Jadi kalau ini sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa, ini kita dapatkan. Jadi ini kalau ditulis seperti ini, sinus kuadrat alfa, yang kuadrat itu fungsinya bukan sudutnya, ya, seperti itu kalau misalnya ada bentuk seperti ini. Jadi kita dapatkan ini kalau misalnya sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa, ini keduanya dipangkatkan ya. Jadi Y per R pangkat 2 ditambah ini cos alfa tadi kita pangkat 2 kan, berarti X per R pangkat 2. Nah, ini hasilnya Y pangkat 2 per R pangkat 2 ditambah X pangkat 2 per R pangkat 2. Nah, biasanya kalian itu yang kalau misalnya ada pecahan sepertinya dipangkatkan, itu cuma pembilangnya, penyebutnya tidak dipangkatkan. Salah itu ya. Jadi kalau misalnya ada seperti ini dalam kurung seperti ini kemudian pangkat, berarti pembilang dengan penyebut sama-sama dipangkat 2, seperti itu. Nah, ini karena penyebutnya sama berarti kita bisa jumlahkan ya. Jadi ini Y kuadrat ditambah R kuadrat X kuadrat sama dengan R kuadrat. Jadi ini sama dengan Y kuadrat ditambah X kuadrat per R kuadrat. Nah, kita lihat teorema Pythagoras. Masih ingat kan pelajarannya di SMP, teorema Pythagoras? Jadi sisi miring pangkat 2 itu sama dengan ini sisi samping pangkat 2 ditambah sisi depan pangkat 2 ya. Masih ingat kan? Jadi ini teorema Pythagoras. Menurut teorema Pythagoras, dari segitiga ini kita dapatkan R kuadrat itu sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, kita substitusi ini R kuadrat ditambah Y kuadrat ke persamaan ini. Ya, jadi kita tulis sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa itu sama dengan Y kuadrat ditambah X kuadrat per, ini kita ganti jadi X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, ini bisa kita tukarkan ya, Y kuadrat ditambah X kuadrat sama. Jadi kita tulis Y kuadrat ditambah X kuadrat. Nah, ini kan sudah sama-sama Y kuadrat ditambah X kuadrat per Y kuadrat ditambah X kuadrat. Jadi ini kan nilainya 1 ya, jadi kita tulis sinus
sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa itu sama dengan 1. Jadi ini termasuk identitas trigonometria atau identitas dasar, rumus dasar sama ji. Jadi sinus kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa itu sama dengan 1 melalui kita gunakan segitiga siku-siku dengan teorema Pythagoras. Jadi kita dapatkan sinus kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa itu sama dengan 1. Nah, dari sini persamaan ini juga kita bisa dapatkan bahwa sinus kuadrat alfa itu sama dengan 1 dikurang cos alfa. Di mana dapatkan ini? Dari sini 1, kemudian cos kuadrat alfanya kita pindahkan ke ruas kanan, berubah menjadi minus min cos kuadrat alfa. Bisa juga kita dapatkan cos kuadrat alfa sama dengan 1 dikurang sin kuadrat alfa. Sinusnya pindah ke ruas kanan. Ya, jadi dari teorema Pythagoras 3 identitas trigonometri yang kita dapatkan. Ini. Ya. Nah, sekian dulu pembelajaran kita pada saat ini. Minggu depan kita akan melanjutkan dengan membuktikan berbagai macam identitas trigonometri. Sekarang Bapak akan kasih tugas. Nah, ini tugas ke-7. Tugasnya adalah buktikan bahwa 1 tambah tan kuadrat alfa sama dengan sekan kuadrat alfa. Kemudian 1 ditambah kotangin kuadrat alfa sama dengan kosekan kuadrat alfa. Gampang ini ya, dengan memperhatikan identitas trigonometri yang sudah kita dapatkan tadi. Ini rumus identitas dasar. Dari sini muncul nanti ini 1 tambah tan kuadrat alfa sama dengan sekan kuadrat alfa, 1 tambah kotangin kuadrat alfa sama dengan kosekan kuadrat alfa. Nah, demikian pembelajaran kita pada saat ini. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.